Kalau kita sudah melihat para politisi mulai pamer diri, percayalah pemilu sudah dekat. Mulai baliho, acara TV, bahkan pertemuan-pertemuan antar tokoh politik pun diglorifikasi sedemikian rupa seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Padahal sih biasa-biasa aja. Wong Pak Prabowo misalnya, cuman foto dia berkuda sudah jadi pembicaraan di media. Ada yang menarik dari event pemilu ke depan. Biasanya kita melihat calon-calonnya dari kalangan pria. Dan untuk kali ini ada satu calon yang dari wanita, yaitu Puan Maharani. Puan Maharani punya banyak kelebihan untuk maju sebagai calon presiden. Dia itu ketua DPR. Dia juga anak dari pemilik partai terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Dia cucu proklamator Indonesia. Apa yang kurang dari seorang Puan? Yang kurang hanyalah hasil surveinya yang tidak naik-naik sejak hari pertama dia dicalonkan. Menurut hasil survei SMRC saja, dari semua calon presiden, Puan Maharani hanya mendapat angka 1% saja. Lebih tinggi sedikit lah dari Airlangga Hartarto yang dari Golkar mendapat 0,5%. Dan hasil survei ini membuktikan kalau pemilik partai atau ketua partai tidaklah selalu menjadi calon yang diunggulkan. Ketua partai yang jadi calon dan masih diunggulkan hanyalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang hasil surveinya mendapat angka di atas 16%. Padahal sebelumnya Puan sudah meluncurkan promo besar-besaran di seluruh Indonesia lewat banyaknya baliho dan billboard dengan tema Kepak Sayap Kebinekaan. Tapi ternyata kurang menggigit juga ya. Yang menarik lagi, Puan Maharani ternyata mendapat dukungan dari beberapa tokoh oposisi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mereka bahkan memuji-muji Puan sebagai calon presiden yang mengisi ruang kosong yang selama ini hanya diisi oleh para lelaki. Para oposisi memuji Puan sebagai orang yang cerdas, berwibawa, dan entah apa lagi pujiannya yang bisa bikin orang besar kepala dan terbang gak tentu arah. Apakah pujian para oposisi itu berasal dari dalam hati? Oh, tentu tidak. Dalam situasi seperti ini, oposisi yang biasanya menjadi kadal akhirnya berubah menjadi ular berbisa. Pujian-pujian kepada Puan Maharani sebenarnya mereka angkat karena angka survei Puan yang sangat rendah. Kalau PDI Perjuangan mencalonkan Puan, maka itu akan menjadi lawan enteng mereka. Dan para oposisi bisa menang hanya dengan sekali pukulan untuk menjatuhkan Puan. Para oposisi yang sekarang bergantung pada Anies Baswedan akan selalu mencari cara supaya PDI Perjuangan mencalonkan Puan Maharani daripada Ganjar Pranowo karena melawan Puan jauh lebih mudah. Nanti kalau akhirnya PDI Perjuangan mencalonkan Puan Maharani, senjata ampuh oposisi akan keluar, yaitu fatwa haram memilih perempuan sebagai pemimpin negeri. Fatwa ini pernah digerakkan untuk menghambat naiknya Megawati dan nanti akan dikeluarkan untuk menjatuhkan Puan dari kompetisi. Gampang sebenarnya menebak strategi oposisi kalau kita mau berpikiran jernih. Oposisi ini nggak pinter-pinter amat kok. Strategi mereka jadul dan nggak update dengan situasi. Makanya mereka sulit bertarung dengan cara yang bersih. Cara kotor adalah cara yang mereka paling mengerti. Tinggal sekarang PDI Perjuangan dan Puan Maharani. Apakah bisa terjebak dengan segala pujian itu? Atau tetap bisa bertahan dengan rasionalitas bahwa biar bagaimanapun hasil survei adalah patokan yang utama dalam memilih seorang calon yang disukai?
Biar waktu yang menjawabnya. Dan sekarang kita cukup menunggu sambil seruput kopi aja. Kali ini benar-benar seruput kopi. Markigu, mari kita menunggu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.